Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 subtema 2 tema 2 selalu berhemat energi. Seperti pembelajaran yang kemarin, kita selalu dianjurkan untuk selalu menghemat energi. Baiklah, untuk halaman 61 buku Erlangga tema 2 selalu berhemat energi, yang pertama adalah ayo mengamati. Beberapa sumber energi tergolong tidak terbarukan. Sumber energi tersebut memerlukan waktu yang lama untuk dapat dihasilkan kembali. Hal ini berbeda dengan sumber energi terbarukan. Apa saja contoh sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan? Oke, energi terbarukan contohnya energi yang cepat pulih atau cepat kembali lagi atau cepat normal kembali atau bisa diadakan kembali dengan cepat. Contohnya sumber energi terbarukan adalah udara, hewan, air, tumbuhan, dan lain-lain. Dan sumber daya energi yang tidak terbarukan contohnya barang tambang, minyak bumi, timah, emas, besi, batu bara, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut, diskusikan dengan teman sebelahmu tentang gambar sumber energi berikut. Jelaskan satu persatu jenis sumber energi pada gambar dan manfaatnya bagi manusia. Oke, gambar yang pertama adalah gambar batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Manfaatnya batu bara adalah sebagai bahan bakar, sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, dan lain-lain. Gambar yang kedua adalah gambar matahari. Gambar matahari termasuk sumber energi terbarukan karena setiap hari mudah kita temukan. Manfaat matahari adalah diantaranya sebagai pembangkit tenaga surya, sebagai sarana menyehatkan tubuh. Matahari bisa, kalau kamu di pagi hari kamu bisa olahraga, bisa sehat tubuh kita. Karena apa? Karena matahari, sumber energi matahari. Gambar yang ketiga adalah air. Air merupakan sumber energi yang terbarukan. Manfaat air diantaranya adalah sumber kehidupan. Air bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk hewan, bermanfaat untuk tumbuhan. Untuk halaman 61, ayo mengamati sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak ya? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Kegiatan selanjutnya pada halaman 61 buku Erlangga subtema 2 tema 2 PP4 adalah ayo menulis. Membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Batu bara, sinar matahari, dan air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik baik dalam bentuk hasil pembakaran, panas alami, serta gerak. Panas matahari dan gerak air terjun merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan media panel surya dan kincir air atau turbin. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang diperoleh dari proses penggalian dan harus dibakar agar menghasilkan uap panas untuk membangkitkan energi listrik. Penggalian batu bara dan limbah pembangkit listrik tenaga uap lama-lama atau lama-kelamaan dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kamu dapat mengajak orang lain untuk menghemat energi melalui poster. Kamu dapat menulis petunjuk cara menghemat listrik. Perhatikan poster berisi petunjuk berikut ini. Di halaman 62 terdapat poster. Poster apa? Poster petunjuk cara menghemat listrik. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster, antara lain sebagai berikut. 1. Penulisan judul poster sebaiknya singkat dan jelas. 2. Informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Gambar sebaiknya sesuai dengan topik poster. 4. Dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Berdasarkan poster di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan jawabanmu pada kolom yang disediakan. Oke, nomor 1. Apa isi poster tersebut? Poster di halaman 62 isinya tentang apa?
Poster halaman 62 berisi mengajak untuk berhemat energi di rumah atau berhemat listrik di rumah. 2. Informasi apa saja yang kamu dapat dari poster tersebut? 4 cara berhemat energi listrik. Informasi apa yang kamu dapatkan dari poster tersebut? Dari poster tersebut 4 cara berhemat energi. Nomor 3. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh poster tersebut? Pesannya apa yang disampaikan poster halaman 62? Yaitu agar kita berhemat energi atau berhemat listrik dengan 4 cara. Yaitu buka tirai saat pagi hari. 2. Gunakan lampu LED yang hemat. 3. Matikan perangkat listrik yang tidak digunakan. 4. Tutuplah keran yang telah selesai digunakan. Nomor 4. Menurutmu apa saja hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster? Ada di halaman 62. Yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah 1. Menuliskan judul poster sebaik singkat. Maksudnya menuliskan judul poster dengan singkat dan jelas. 2. Informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya bisa kamu lihat di halaman 62 buku Erlangga. Sekarang tugas kamu adalah membuat poster tentang pentingnya berhemat energi bersama teman-temanmu. Bisa kamu kerjakan sendiri, mandiri. Saya kira itu tugas hari ini adalah membuat poster tentang pentingnya berhemat energi. Kegiatan selanjutnya di halaman 63 adalah ayo mencari informasi. Membuat poster tentang kewajiban menghemat energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik yang besar diperlukan sumber energi yang besar pula di pembangkit listrik. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik juga memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, kita dikenakan biaya listrik setiap bulan. Dengan membayar listrik, kita berhak menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Namun demikian, hak juga harus diimbangi dengan memenuhi kewajiban, yaitu memanfaatkan energi listrik secara bijak. Tidak banyak orang yang menyadari tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik. Ayo ingatkan orang-orang di sekitarmu tentang kewajiban mereka dalam menghemat energi listrik. Buatlah poster bersama anggota kelompokmu tentang kewajiban menghemat listrik. Perhatikan hal-hal penting saat membuat poster. Hiaslah poster dengan gambar dan warnai poster agar terlihat lebih menarik. Jika kamu sudah membuat poster untuk mengingatkan orang-orang di sekitarmu dalam menghemat listrik, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menghemat listrik? Tentunya kita berusaha untuk menghemat energi listrik. Ayo kita lakukan pengamatan terhadap kegiatan kita sehari-hari. Lakukan langkah-langkah kegiatan berikut. 1. Ingatlah kembali kegiatan yang kamu lakukan dari bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi. Buat daftar kegiatan yang kamu lakukan dalam satu hari tersebut. Identifikasilah peralatan yang kamu gunakan dalam kegiatanmu. 4. Identifikasi juga kegiatan-kegiatan yang memerlukan air. 5. Tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi listrik dan air di setiap kegiatan yang kamu lakukan. Tuliskan hasil analisismu pada tabel berikut. Pada tabel 64 kita berikan contoh nomor 1 misal. Tabel halaman 64 nomor 1. Contoh. Bangun tidur, mandi, dan wudhu. Bangun tidur, mandi, dan wudhu. Peralatan yang digunakan pompa air. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi adalah mematikan keran jika sudah penuh. 2. Kegiatan yang kedua adalah sarapan pagi. Peralatan yang digunakan adalah magicom, alat penanak nasi. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi adalah menanak nasi secukupnya. Jangan sampai nasi nyisa banyak. Nyisa banyak akhirnya dibuang. Berarti kita tidak berhemat energi. Contoh yang ketiga adalah membuka Google Class. Misal kegiatan kamu setelah sarapan membuka Google Class. Peralatan yang digunakan adalah handphone. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi, tidak belajar sambil main game sehingga boros baterai handphone. Untuk yang keempat, 5, 6, dan 7 berarti 4 kegiatan tugas untuk kamu. Nanti kirimkan melalui Google Class. Jangan lupa 4 kegiatan kamu lanjutkan dan kirimkan melalui Google Class. Kegiatan selanjutnya adalah ayo merangkum halaman 65. Buku selalu berhemat energi.
kelas 4B. Pada topik sentral apa yang sudah aku pahami hari ini adalah membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk dalam bentuk poster adalah: 1. Penulisan judul poster harus singkat dan jelas. 2. Informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Gambar sebaiknya sesuai dengan topik poster. Gambarnya harus sesuai dengan topik posternya apa. 4. Dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya adalah apa yang sudah aku pahami hari ini adalah membuat poster tentang kewajiban menghemat energi. Contoh kegiatan dalam menghemat energi adalah mematikan keran jika air sudah penuh. Contoh yang kedua, tidak membuang-buang air bersih. Contoh kalimat poster adalah: 1. Hemat air untuk anak cucu kita. Atau mungkin bisa ditambah: mari kita hemat air untuk anak cucu kita. Mungkin contoh yang lain adalah: ayo menanam 1000 pohon. Contoh yang lain adalah: hemat energi, hemat biaya. Saya kira itu untuk merangkum halaman 65. Kamu bisa menyalin, menuliskan pada buku paketmu halaman 65. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Halaman 66. Sebagai warga negara, Pak Hasan berhak menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Pak Hasan selalu membayar tagihan listrik tepat waktu. Di rumah, Pak Hasan masih menggunakan lampu pijar dengan daya besar. Istri Pak Hasan suka mencuci menggunakan banyak deterjen sehingga memerlukan air yang banyak untuk membilas. Pertanyaan yang A adalah: kemukakan pendapatmu mengenai perilaku Pak Hasan dan istrinya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seimbang terhadap penggunaan energi. Kira-kira bisa kamu jawab seperti ini: Pak Hasan dan istrinya belum berhemat energi. Yang B, tuliskan saranmu terhadap Pak Hasan dan istrinya mengenai pentingnya berhemat energi. Sarannya apa untuk Pak Hasan? Saran kita apa? Sebaiknya Pak Hasan menggunakan lampu LED yang hemat energi. Saran yang kedua untuk istrinya Pak Hasan: sebaiknya istri Pak Hasan tidak menggunakan deterjen secara berlebihan. Soal yang kedua, masih di halaman 66. Keluarga Bayu tinggal di daerah dengan aliran listrik yang tidak menentu. Di tempat tinggal Bayu sering terjadi pemadaman bergilir. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan listrik di daerah padat penduduk. Jumlah penduduk yang memerlukan listrik semakin meningkat, tetapi pembangkit listrik belum mampu memenuhi kebutuhan listrik tersebut. Soal yang A. Apa pendapatmu tentang peristiwa yang menimpa Bayu? Apa pendapatmu? Oke. Bayu dan warga dapat membuat listrik alternatif dari pembangkit listrik tenaga air atau mungkin pembangkit listrik tenaga surya. Yang B, apa petunjuk yang dapat kamu berikan untuk keluarga Bayu? Sebaiknya warga menggunakan listrik seperlunya. Buatlah teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, untuk teks petunjuk dalam bentuk poster terkait dengan penghematan penggunaan listrik bisa kamu lihat pada halaman 62. Saya kira itu untuk halaman 66. Tugas kamu adalah mengerjakan nomor 3 dan nomor 4. Silahkan dikerjakan, kirimkan melalui Google Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.